Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, channel yang membahas mengenai masalah hukum dan bagaimana solusinya. Kali ini yang akan kita bahas adalah alasan-alasan mengapa sebuah perkawinan itu harus dilakukan isbat nikah atau pengesahan nikah di pengadilan agama. Tapi sebelum dilanjut, saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari kami. Terima kasih. Ya, ada beberapa hal mengapa sebuah perkawinan itu harus dilakukan isbat nikah ke pengadilan agama. Pertama, apabila perkawinannya belum tercatat. Perkawinan belum tercatat ini biasanya adalah nikah siri atau nikah di bawah tangan. Nikah siri atau nikah di bawah tangan itu sebenarnya sah asal memenuhi syarat dan rukunnya, hanya belum mempunyai buku nikah. Makanya kalau ingin mempunyai buku nikah, maka harus dilakukan isbat nikah ke pengadilan agama. Yang kedua, kenapa alasan pernikahan perlu dilakukan isbat nikah? Itu biasanya untuk mengurus perceraian. Nah, katakanlah seperti ini, ada sebuah pernikahan siri dan dia sudah mempunyai kartu keluarga, katakanlah seperti itu. Biasanya kalau pernikahan siri itu sudah mempunyai kartu keluarga, di dalam status KTP-nya itu berubah menjadi kawin. Nah, kalau tiba-tiba dalam perkawinannya ini terjadi masalah, misalnya salah satunya adalah pergi, kemudian pasangannya sementara ingin menikah lagi, artinya dia tidak bisa menikah lagi karena kalau tidak ada akta cerainya, karena di dalam status KTP-nya itu adalah kawin. Makanya perlu dilakukan isbat nikah sekaligus isbat cerai. Dalam arti ini dilakukan untuk kepengurusan perceraian, dilakukan isbat nikah, maka kemudian langsung isbat cerai biar keluar akta cerai. Ketika sudah keluar akta cerai, maka yang bersangkutan ini bisa menikah kembali karena sudah mempunyai akta cerai. Yang ketiga, kenapa alasannya sebuah perkawinan perlu dilakukan isbat nikah? Adanya suatu keraguan dalam pernikahannya tentang keabsahannya. Misalnya sebuah perkawinan merasa apakah perkawinannya ini sah atau tidak, maka silahkan lakukan isbat nikah. Nanti akan dilakukan persidangan bukti-bukti pernikahan dari sebelumnya, apakah memang sah ataupun tidak. Ini alasan kenapa harus isbat nikah jika ada keraguan dalam pernikahan. Yang selanjutnya misalnya untuk mengurus hak waris. Nah, ini juga sangat terkait ya. Misalnya hak waris ini dokumennya perlu adanya buku nikah. Buku nikah itu apabila perkawinan siri tentu tidak ada gitu. Misalnya gitu, kalau mau mengurus waris maka perlu dilakukan isbat nikah agar mempunyai buku nikah. Atau mungkin buku nikahnya hilang gitu kan. Kalau buku nikahnya hilang, perlu kepengurusan, akan mengurus masalah waris gitu, perlu dilakukan isbat nikah agar bisa memperoleh buku nikah kembali. Ya, kira-kira beberapa hal yang bisa menjadi alasan kenapa perlu dilakukan isbat nikah pada sebuah perkawinan. Kira-kira seperti itu penjelasannya mengenai alasan-alasan kenapa harus dilakukan isbat nikah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kembali like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.